kita sekarang langsung ke Hagai pasal 2 sih? Tadi kebaktian sebelumnya Hagai 1. Untuk kita yang down. Hagai pasal 2, kalau Anda sudah buka, saya berikan sedikit background. Hagai adalah seorang nabi di Perjanjian Lama yang pulang bersama-sama dengan orang buangan setelah mereka diasingkan di Babilonia selama 70 tahun, nggak tanggung. Lalu mereka kembali atas titah Darius. Dan waktu mereka sampai di Yerusalem, mandat mereka dari Tuhan adalah membangun bait suci. Baitnya Salomo yang runtuh, tapi mereka nggak langsung merampungkan misi Tuhan. Mereka terjebak dalam urusan yang sifatnya mendesak menurut mereka, kebutuhan sehari-hari. Mereka lupa visi misi mereka sebagai umat pilihan Allah. Nah, Hagai ini dipakai Tuhan untuk mengingatkan bahwa umat Tuhan punya tujuan. Bukan hanya minum dan makan, kawin punya anak, bertahan di tengah wabah, hidup sebisa mungkin selamanya di bumi, sehat walafiat, mati masuk surga. Mereka lupa, mereka punya tujuan. Hagai dipakai Tuhan untuk mengingatkan, memberikan pada mereka suatu peluru indah. Supaya mereka tidak tersesat dalam perjalanan hidup mereka. Nah, sempat mereka down karena banyak sekali tantangan untuk membangun rumah Tuhan. Dan hari ini aplikasi dalam kehidupan kita bukan membangun bangunan atau gedungnya. Gedung hanyalah alat saja. Kayak kita punya gedung ini, puji Tuhan, haleluya. Di masa pandemi, di tempat ini kita memberi makan seluruh dunia loh. Firman Tuhan kemana-mana. Tapi saya bicara tentang bait suci, yaitu hidupmu. Apa yang Tuhan telah taruh dalam hidup Anda sebagai amanah, jangan sampai tersita karena perkara-perkara yang kelihatan mendesak sementara. Nah, lalu ketika mereka mengalami tantangan, bangunan itu tidak rampung-rampung, mereka down. Kita lihat ayat ke-1 ya. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian. Berhenti sampai sana dulu. Hagai bernubuat kepada Zerubabel, seorang bupati politikus, dan kepada imam Yosua, imam besar di bait suci saat itu. Kepada full timer, dan juga kepada umat Tuhan di marketplace. Hagai berbicara, menyampaikan firman Tuhan dan nubuatan, agar mereka mengerti tujuan hidup mereka dan membangun bait suci. Dan ternyata umat Tuhan, umat Israel, bangsa pilihan Allah lagi down hati. Hidup pribadi mereka juga mengalami struggle atau mengalami pergumulan yang tidak henti-henti. Mereka agak frustrasi. Mereka kumpulkan banyak sekali makanan, bocor semua dari pintu belakang. Penghasilan mereka bawa penuh ke rumah. Tiba-tiba entah gimana tinggal separuh atau seperempat saja. Kok rasanya tidak ada berkat dalam hidup mereka karena memang prioritas mereka salah. Mereka down dalam kehidupan pribadi mereka. Mereka juga down dalam visi misi Allah. Rasanya segala sesuatu ini kok ada rintangannya ya. Aku loh ingin melayani Tuhan tapi kok susah. Kenapa dibuat sulit sekali? Kondisi, situasi tidak mendukung sama sekali. Keadaanku ini menghimpitku. Jangankan melayani Tuhan, tidak cukup untuk bertahan. Jadi Hagai sedang menghadapi umat Allah yang hambar hatinya. Yang patah semangat, yang putus asa, yang hilang iman, yang tidak lagi punya pengharapan. Kalau masih punya pengharapan sudah kortingan. Kondisi saat itu terpuruk, meskipun bukan pandemi seperti hari ini. Terkocar-kacir domba-domba, tidak punya lagi visi korporat. Tidak ada lagi gairah pribadi untuk mengikut Tuhan. Membangun kerohanian bukan lagi priority. Orang-orang yang sudah disilusi karena tekanan hidup di kanan kiri.
Banyak orang down di sekeliling Hagai. Hagai lihat, dia observasi, akhirnya dihampiri oleh Roh Allah, dihinggapi Roh Kudus. Hagai menyampaikan nubuatan. Nubuatan yang membangkitkan. Saya harap khotbah saya hari ini membangkitkan semangat Anda. Anda down dalam hidup ini, dalam pekerjaan, mungkin ada yang bangkrut total. Atau sudah bangkrut setengah. Ada di sini yang kehilangan pekerjaan mungkin. Ada yang keluarganya sakit. Ada yang kena COVID. Ada yang gak menentu nanti ke depan. Pelayanannya rasanya semua yang dibangun susah-susah. Lalu sekarang rasanya kocar-kacir semua. Whatever it is, apapun itu yang membuat Anda merasa down. Firman ini untuk Anda. Untuk kita yang sedang merasa patah semangat. Ayat 1. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius. Kan masih barusan saja kan? Baru tahun kedua zaman Raja. Tunggu dulu. Kalau kita lihat pasal 1 dan cerita history atau sejarahnya. Kelihatannya ini tahun kedua zaman Raja Darius. Tapi sebenarnya Hagai dan kawan-kawan udah pulang ke Yerusalem 15 tahun. Bait suci tidak kelar-kelar. Ini bukan tahun kedua mereka kembali. Ini tahun kedua pemerintahan raja yang baru. Jadi apa yang bisa membuat kita down? Coba mari kita identifikasi satu persatu. Mari kita membuat satu otopsi setiap tubuh rohani yang mati. Kalau di sini ada kerohanian yang berkurang, yang mati, yang sudah kering kerontang, yang sudah putus asa dengan sudah jangankan percaya janji Tuhan. Untuk hari ini aja rasanya aku gak bertahan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius itu sudah 15 tahun mereka kembali. Dan gak rampung-rampung bait suci. Janji Tuhan seolah-olah tidak kunjung digenapi. Mari kita identifikasi apa yang seringkali membuat hati kita ini down. Segala sesuatu yang tertunda. Semua yang terlambat. Itu biasanya gampang membuat kita patah semangat. Disilusi dengan janji. Biasanya orang itu semangat di depan. Tahun pertama, wah berkobar-kobar. Tapi biasanya 1 tahun pun gak sampai. Orang biasanya hanyalah hitungan 1, 2, 3 bulan mereka kalau semangat. Ya. Tapi kalau sesuatu itu terulur, lalu gak hanya berhenti di situ, terulur lagi terulur lagi, biasanya orang hilang semangat sih. Disitulah cikal bakal putus asa. Dan juga waktu kita kehilangan kasih mula-mula, saya tidak bicara kepada Tuhan saja. Cinta akan pekerjaan kita juga sama. Awal buka toko, wah rasanya dielus-elus tuh tembok dan pintu. Tapi kalau kita kehilangan cinta mula-mula itu rasanya untuk membangun kembali apapun itu susah ya. Kehilangan itu loh, semangat awal. Baru pembelahan kelompok kecil, CG atau cell group, connect groupnya membelah. Wah semua anggotanya semangat sekali, memang sedih berpisah, tetapi mengandung 1001 pengharapan. Siapa yang kita bisa jangkau? Siapa yang bisa kita menangkan dan muridkan? Tapi kalau kita jalan, ternyata tidak semudah yang kita kira. Buka toko baru tadi, ternyata sepi saudara. Kenapa kok Tuhan tidak genapi janji? Biasanya orang semangat di depan, tapi seperti soda dibuka kehabisan gas di tengah jalan. Ini yang terjadi bukan 1, 2, 3, 4, 5 bulan. 15 tahun saudara, tidak mengalami kemajuan setapak langkah. Jadi Hagai sedang menghadapi satu situasi putus asa. Desperado. Semua orang rasanya sudah menyimpan Alkitabnya di dalam sorokan. Catatan tentang janji dan nubuatan sudah usang bahkan hilang. Udah mereka nggak lagi turn to the word of God. Tidak lagi pikiran mereka tertuju pada janji Tuhan. Bagi mereka janji itu nggak akan terjadi. Itu omong kosong belaka. Kalau Anda sudah berjalan ke arah sana atau sudah di situ alias putus asa, maka firman ini untuk dirimu. Apapun juga tertunda dan terlambat, terulur terus-menerus, itu bisa menggerogoti semangatmu.
Itu bisa membuat kita putus asa, putus pengharapan. Dan bahaya kehilangan cinta mula-mula. Itulah sebabnya. Kalau kita mau membangun sesuatu atau membangun kembali, hal pertama yang harus direstorasi adalah kasih mula-mula. Kalau Anda tidak bisa lagi memiliki cinta terhadap pekerjaan itu susah sekali. Maka bukan pekerjaan yang pertama-tama harus dipulihkan cintanya dalam hati Anda. Anda harus dipulihkan kasih kepada Tuhan. Siapa pulih dengan Tuhan, pulih dengan segala sesuatu nantinya. Tuhan itu oyot akar dan fondasinya. Jadi kalau di sini ada orang yang patah semangat, gak usah langsung dibengkelkan semangatnya. Biarkan semangatmu patah. Tapi jangan sampai hubunganmu putus dengan Tuhan Yesus. Bangun kembali dengan Tuhan, semangatmu akan tersambung. Apapun juga yang menjadi cinta mula-mulamu yang sekarang hilang, akan kembali tanpa Anda undang. Kuncinya adalah membangun kembali hubungan pribadi dengan Tuhan. Membangun kembali keintiman dengan Roh Kudus. Membangun kembali rasa percaya pada firman Tuhan. Membangun kembali gairah, rasa haus dan lapar untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang menghidupkan. Atau sharing-sharing yang diurapi. Meskipun awal mula kita kembali, kita lagi sakit mah ini. Sakit mah rohani. Kalau Anda sakit mah, dokter akan menyarankan, selain memberi obat, Anda makan sedikit-sedikit, jangan langsung 100% kenyang. Sedikit tapi sering. Karena tidak ada nafsu makan lagi kalau lagi sakit mah kronis, bukan? Tapi lama-lama sambil Anda makan, makanan itu mengenyangkan Anda sekarang, meskipun sedikit mual awalnya, tapi lama-lama juga menimbulkan nafsu makan berikutnya. Dengan Anda makan pertama-tama langkah ke-1 itu terpaksa, lama-lama nafsu makan kembali. Meskipun Anda tidak kepingin mendengarkan firman Tuhan atau membacanya, baca kalau perlu terpaksa. Tetap dengarkan, paksa dirimu untuk lakukan. Lama-lama gairahmu kembali. Orang down itu tidak boleh dinikmati. Down itu harus dilawan. Tapi lawannya dengan cara Tuhan. Down itu jangan lalu nyanyi lagu-lagu yang melankolis. Justru harus memuji. Hati ini harus diangkat ke hadirat Allah. Paksakan hati itu masuk ke dalamnya. Jikalau Anda down-nya dalam relationship hubungan. Jikalau Anda down-nya dalam pekerjaan. Bukan pekerjaan dan hubungan itu yang harus Anda bengkelkan. Bawa hatimu pada Tuhan. Itu akan selesai sendiri. Itu akan kembali. Itu akan pulih. Cara melawan down itu bukan melawan down-nya. Cara melawan down adalah go up to Christ. Naik ke Kristus. Naik banding ke Tuhan. Hatimu akan hidup kembali. Amin. Ya. Lalu selain itu, di ayat 2 dikatakan, saya ulang lagi, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu. Wow, spesifik ya tanggal dan bulannya. Biasanya kalau kita baca Alkitab kita lewatkan ini. Karena ini kan kalendernya bukan kalender Inggris, ini bukan kalender Chinese. Ini bulan yang ke-7 gak tentu Juli. Tanggal ke-21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, kalau Anda dan saya hatinya mau kuat, tidak mudah patah semangat, apalagi dengan hal-hal yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, maka belajarlah jadi orang yang detil dan spesifik dengan firman Tuhan. Karena down itu paling subur bergerak dan bertumbuh di area abu-abu, di area perasaan yang tidak terbukti. Down itu paling cepat merambat di dalam wilayah yang sangat umum. Jangan karena gini ya, orang itu, kita ini biasanya down kalau kita itu pukul rata. Contohnya, semua orang tidak cinta saya. Ketika kita berkata semua orang tidak cinta saya, itu enggak betul. Meskipun hari-hari ini semua orang memusuhimu, Anda kan tidak kenal semua orang di seluruh bumi. Jadi kalimat itu memukul rata, disitulah down bekerja. Semangat kita itu dibunuh karena kita nggak spesifik. Karena kita nggak detil. Dan ketika kita membesar-besarkan perkara, aku adalah orang yang paling kasihan di seluruh bumi. Sudahkah kita bertemu semua orang?
Ketika telinga kita mendengar itu, masuklah tipu muslihat. Kalau down itu bekerja di dalam membesar-besarkan perkara. Down itu bekerja dengan hebat ketika kita itu memukul rata. Berarti obatnya untuk semangat adalah spesifik dengan firman Allah. Detil dengan firman Tuhan. Jangan ingati yang abu-abu. Ingati yang hitam di atas putih, yaitu firman tertulis. Biasakan di tahun 2021, otak dan benak akal budi kita ini gampang dan sering sekali untuk memorize the scriptures. Untuk mengingat firman Tuhan. Anehnya, lucunya hari-hari ini kalau orang anak-anak muda nonton drama Korea, bisa ngomong bahasa Korea. Kalau saya Korea-Korean kan cuma taunya bibimbap. Itu pun dari menu kalau di restoran Korea. Atau makanan-makanan. Mereka bisa ngerti banyak bahasa karena kita sering menonton, kita pun bicara bahasanya. Siapa yang sering baca Alkitab harus bicara bahasa Alkitab. Memorize the scriptures. Be specific. Catat tanggalnya. Anda dapat ayat itu kapan, di mana. Biasakan dirimu mencatat bukan hanya khotbah, tapi juga mencatat janji-janji Allah. Sekalipun Alkitab mencatat semua janji Tuhan di dalamnya. Tapi catatlah janji Tuhan bagimu hari ini. Catat di HP juga bisa. Kasih tanggalnya. Tanggal 21 dalam bulan yang ke-7. Tuhan bilang begini sama Hagai. Hati yang kayak gitu sudah divaksinasi, gak gampang patah semangat. Gak gampang. Mari kita latih di tahun yang baru ini untuk spesifik dengan firman Tuhan. Orang yang spesifik dengan firman Tuhan, susah dipatahkan semangatnya. Amin Bapak Ibu Saudara? Ya, belajar mencatat itu. Ya, hati-hati lihat ya, yang namanya patah semangat atau putus pengharapan itu seringkali bekerja dalam hati yang suka memukul rata. Semua orang tidak cinta saya. Dan ketika kita suka membesar-besarkan perkara, aduh, baru kena suatu penyakit, matilah aku, pasti tidak sembuh. Kita mendahului Kristus. Di area abu-abu seperti itu, setan rajin bekerja. Di area spesifik, Roh Kudus bertata. Anda tuh kalau bukan orang detil, saya bukan orang detil, saya ini orang yang visionaris, yang luas. Puji Tuhan untuk tim yang detil sekeliling saya. Orang-orang yang spesifik. Tapi kalau satu hal ini saya adalah orang yang sangat detil. Firman Tuhan. Saya tahu tadi pagi Tuhan ngomong apa sama saya. Kemarin waktu saya berdoa, ya, misalkan saya berdoa pukul 7 pagi. Saya masih ingat hari Sabtu kemarin ini. Tuhan bicara sama saya, kepada saya lewat Yeremia pasal 33. Pukul 7 pagi, Yeremia 33. Tahun 2021, bulan Januari. I remember everything. I'm specific with God's word. Tidak ada ruang setan bisa masuk mencuri semangatku dan membunuh pengharapanku. Tidak bisa. Dia tidak bisa mengambil imanku dan mencuri damai sejahteraku. Orang yang detil dengan firman Allah tidak akan goyah. Itulah kunci kemenanganmu tahun ini. Mengapa kita harus kuat? Karena banyak pekerjaan menanti Bapak Ibu Saudara. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau di dalam dirimu sudah rapuh, Anda di luarnya tidak akan bisa berhasil apa-apa. Peperangan kita itu sebagian besar di dalam kita. Lalu yang ada di realita. Kalau kita kalah di dada, kita akan kalah di dunia. Itulah sebabnya anak Tuhan harus ambil senjata. Pedang roh itulah firman Allah. Jangan jadi manusia biasa-biasa kalau mendengar khotbah. Ingati dari khotbah yang itu. Kalimat ini untuk aku, meskipun semua itu memberkati aku. Ini kalimat pilihan dari Tuhan untukku hari ini. Be specific. Detil. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau main monopoli, jangan main di dana umum. Di dana umum itu banyak setannya. Nanti didenda setiap rumah berapa. Jangan umumkan segala sesuatu itu yang umum saja. No, with God don't be general. With Jesus always be specific. Dengan Yesus selalu spesifik. Kalau saya berdoa, saya tidak takut kalau doa saya nggak dijawab. Saya doa sama Tuhan itu spesifik, saya minta apa.
Saya akan sangat detail, meskipun saya harus lapang dada untuk bisa menerima apapun jawabannya. Spesifik bisa salah. Tapi kalau saya umum, saya salah juga saya nggak akan sadar. Benar salah, tidak akan ingat nanti karena doa saya umum asal-asalan. Kalau Anda tahun ini mau mengalami breakthrough dalam doa, apalagi nanti puasa. Mulai tanggal berapa puasa? Mulai tanggal 11 sampai 31, mulai besok saya juga akan ikut. Be specific, catat. Puasa day 1, hari 1, Roh Kudus bilang apa? Nanti mungkin ada setan membisikkan ke telingamu. Itu Roh Kudus atau kamu sendiri yang mengada-ngada? Peduli amat, pokoknya spesifik dulu. Nanti Tuhan kan akan koreksi saya. Daripada saya asal-asalan gak ingat apa-apa. Mendingan saya detil dengan Tuhan. Sama Tuhan itu jangan main aman. Asal semua dalam firman loh ya. Jangan doakan supaya istri tetangga menjadi istrimu. Nah itu spesifik salah. Tapi jangan takut kita tuh detil dengan ekspektasi kita. Meskipun nanti Tuhan bisa berkata tidak terhadapnya. Atau Tuhan berkata ada jalan yang lain. Jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Nggak apa-apa. Doa, firman itu harus detil. Saya nggak takut salah. Ini Roh Kudus atau saya. Saya nggak takut orang lain berkata, tapi nanti kalau Tuhan jawabnya beda. Nggak apa-apa. Kalau Tuhan jawabnya beda, saya ngerti kalau Tuhan jawabnya beda daripada kalau kamu berdoa. Asal-asalan, umum saja, dana umum nih. Tuhan jawab, nggak jawab, tidak ada rekodnya. Tahun ini, jangan permukaan, jangan asal-asalan, jangan umum. Menyelamlah dalam firman. Amin. Saya kalau ngajarkan firman Tuhan juga nggak mau asal-asalan. Saya ajarkan yang saya tahu dan saya korek-korek di dalam hati saya untuk saya korek-korek masuk ke dalam hati Anda. Day 1, day 2, day 3 untuk 21 hari puasa. Catat ya, Tuhan ngomong apa. Lihat nanti satu-satu digenapi. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Saya senang sekali loh dengar tepuk tangan gini kalau online nggak bisa dengar. Nggak mungkin online, tepuk tangan. Lalu saya bengong lihat kapan tepuk tangannya nggak tahu. Tepuk tangan lagi untuk Tuhan Yesus. Nah gitu dia. Oh, kayak musik ini, haleluya. I want to see Jesus.